teh susu full cream. Full cream mau kotak, Mohon. ada yang kecil loyal. Yang besarnya habis Berapa ada besar? 3,5. Beli dua Dua. sama juara. Juara satu. Assalamualaikum. Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi Tanda ya? kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Dua. Sebelumnya terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah bergabung di channel saya dan sudah klik video ini. Dan mudah-mudahan teman-teman semua dimudahkan rezeki dan segala jalan urusannya. Kurang 1.000. Bagi yang baru bergabung di channel saya, selamat datang dan salam kenal dari saya. Mudah-mudahan video yang saya bagikan sedikit bermanfaat untuk kalian semua dan sedikit menghibur kalian ya. Seperti biasa ya teman-teman, kegiatan saya setiap harinya masih di sekitar warung sembako, melayani pembeli, menyusun barang dan sebagainya ya teman-teman. Dan alhamdulillah banget hari ini pelanggan lumayan rame. Dan untuk sore hari ini saya akan membahas masih mengenai warung sembako ya teman-teman, karena masih banyak banget teman-teman di YouTube ini yang masih menanyakan mengenai bagaimana sih cara memancing pelanggan agar tetap berlangganan di tempat kita, bahkan bisa 2.000-an. mendatangkan pelanggan-pelanggan baru di warung sembako kita. Warung sembako ataupun usaha warung sembako ini tidaklah mudah ya teman-teman. Kalau kalian belum mahir dalam cara memancing pelanggan agar belanja di tempat kita, itu bisa dibilang agak sulit ya teman-teman, karena usaha ini kita itu seperti bertemu langsung dengan pelanggan, dan dari sini kita harus bisa membuat pelanggan itu nyaman belanja di tempat kita dan akhirnya berlangganan belanja di warung sembako kita. Untuk pengusaha baru seperti warung sembako ini, pastinya kalian itu harus banyak-banyak belajar ya dari teman-teman yang mungkin sudah lebih lama berkecimpung di usaha warung sembako ini. Dan kalian harus banyak belajar dari mereka bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana cara menghadapi pembeli yang mungkin bisa dibilang agak rewel ya teman-teman, dan bagaimana cara agar pelanggan tersebut nyaman berbelanja di warung sembako kita. Dan pastinya kalian juga harus bisa mengatur keuangan dari segi pendapatan, penghasilan, pengeluaran, bahkan untuk uang simpanan kalian ya. Dari usaha ini kalian harus bisa benar-benar teliti, karena salah sedikit aja bisa saja usaha kalian justru akan merugi. Dan untuk warung sembako saya, cara yang saya gunakan agar pelanggan itu mau berbelanja lagi, bahkan mau berlangganan di warung sembako saya, ada beberapa faktor yang saya terapkan di warung sembako saya ya teman-teman. Ini adalah real dari pengalaman saya pribadi, bisa kalian contoh untuk yang baiknya. Dan kalau menurut kalian memang tidak manjur di tempat kalian, ya tidak diikutin juga tidak apa-apa ya teman-teman, karena saya hanya berbagi sedikit info dan pengalaman saya di bidang usaha warung sembako ini. Dan faktor yang pertama yang biasa saya terapkan yang paling utama yaitu keramah tamahan dari kita ya untuk pelanggan. Memang untuk keramah tamahan ini kita itu harus benar-benar sabar ya, karena tidak semua pembeli itu terkadang bisa kita ajak bercanda. Biasanya sebagian dari mereka itu tipe pembeli yang
bisa dibilang serius ya. Kadang kita agak bercanda sedikit dianya sudah sensi, jadi kita juga harus pintar-pintar mengambil alih ataupun mengambil hati dari pembeli tersebut. Dua ya salon pasang. Yang kedua, faktor yang biasa saya terapkan yaitu kebersihan dan kerapihan dari produk-produk yang kita jual. Ini juga penting ya teman-teman, kalau belanjaan ataupun produk yang kita jual kotor dan berdebu, otomatis pembeli itu akan malas berbelanja di tempat kita ya. Dan juga dari segi lantai dan perabot-perabot, contohnya seperti showcase ataupun freezer, etalase, itu juga wajib banget kalian bersihkan. Kalau memang kalian sibuk banget mengurus warung sembako sendirian, kalian bisa bersihkan sekitar 2 hari sekali. Tapi kalau kalian memang mempunyai waktu yang agak luang, bisa kalian bersihkan setiap 1 hari sekali ya teman-teman. Kemudian lengkapi produk-produk yang memang paling laris di warung sembako kalian ya teman-teman. Untuk faktor yang ini kalian harus tahu produk-produk apa aja yang memang laris manis banget di warung sembako kalian. Kalian wajib menyetok agak lebih banyak ya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman ataupun pelanggan yang belanja di tempat kalian, stok yang kalian simpan itu sangat bermanfaat banget ya. Jangan sampai mereka berbelanja di tempat kalian tapi sudah tidak ada stok lagi, otomatis mereka akan kecewa dan akan berpindah ke warung-warung yang lainnya. Dan faktor selanjutnya biasa yang saya terapkan di sini adalah memberi harga murah untuk produk-produk tertentu. Dan untuk faktor ini kalian harus perhatikan ya, kalian bisa menjual harga murah tapi kalian tidak boleh jual di bawah harga modal ya teman-teman. Karena biasanya ada sebagian penjual itu agar barang mereka cepat keluar dan cepat dibeli oleh pelanggan, mereka justru akan banting harga. Kalian bisa aja jual harga murah, tapi kalian juga harus lihat seberapa banyak modal yang kalian keluarkan. Di sini biasanya yang harga-harga murah itu saya jual untuk produk-produk yang memang laris manis banget ya teman-teman. Jadi biasanya saya akan stok lebih banyak. Biasanya kalau kita belanja lebih banyak, kita akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah, baik itu dari suppliernya ataupun dari agen langganan kita. Dan faktor selanjutnya yang saya juga terapkan di sini yaitu produk-produk yang selalu baru ya teman-teman. Jadi untuk poin ataupun faktor ini kalian harus perhatikan, kalian jangan menyetok produk yang memang lama terjualnya ataupun memang peminatnya sedikit ya teman-teman. Kalau memang produk-produk tersebut lama keluar dari warung kalian, kalian cukup stok sedikit saja sebagai contoh. Kemudian kalau untuk produk-produk yang memang laku di pasaran setiap hari dicari pembeli, kalian bisa stok lebih banyak ya. Dan apabila kalian membeli barang stok baru, kalau kalian akan memajang di tempat pajangan, wajib kalian harus perhatikan ya, harus cek masa expired dari produk tersebut. Jadi kalau kalian mau menyusun, saran saya produk yang baru kalian beli kalian susun di bagian belakang, dan produk yang memang sisa dari penjualan kemarin kalian bisa susun bagian depan. Jadi otomatis stok lama itu akan terbeli lebih dahulu dan stok yang baru masih di belakangnya ya, nyusul. Jadi mereka itu selalu menemukan produk-produk baru ya teman-teman. Dan pastikan kalian jangan terlalu menyetok produk-produk yang memang lama berjalannya ya. Kalian stok secukupnya aja. Dan ingat teman-teman, kalian juga harus bisa mengontrol keuangan ataupun pendapatan yang kalian dapatkan agar modal kalian itu selalu berputar.
Dan faktor selanjutnya yaitu adakan promo di warung sembako kalian ya. Kalau saya biasanya ya mengadakan promo itu untuk produk-produk yang memang lama terjualnya ya. Contohnya seumpama ada merek Rinso ataupun merek liquid ataupun model Rinso cair ya teman-teman. Kalau produk tersebut jarang keluar ataupun peminatnya sedikit, biasanya saya akan mix dengan produk yang memang laris banget di warung saya. Biasanya saya akan kemas ya dalam satu plastik, entah berapa item, entah 3, entah 4 ataupun 5. Kemudian saya akan mix dengan produk yang memang lama banget terjualnya. Itu otomatis akan memancing pembeli untuk berbelanja ataupun untuk membeli produk tersebut ya. Walaupun salah satu dari produk yang kita tawarkan itu atau yang kita promokan itu ada produk yang memang tidak mereka minati ya, otomatis mereka akan melihat produk-produk yang lain yang contohnya produk yang memang mereka suka ataupun yang memang mereka butuhkan. Dan untuk promo ini kalian harus pinter-pinter ya untuk menghitung dari modalnya. Jadi seumpama satu plastik itu ada 5 item, kalian harus cek modal dari per itemnya. Kemudian kalian bisa totalin, ambil untung sedikit aja tidak masalah ya teman-teman. Yang penting produk tersebut itu terjual habis. Kemudian otomatis nanti kalau memang pembeli tersebut mulai suka dengan produk yang memang lama banget penjualannya itu ataupun tidak laris di pasaran, lama-kelamaan produk-produk yang memang tidak laku otomatis akan habis di warung sembako kalian ya. Itu justru akan menambahkan omset penjualan kalian. Selanjutnya untuk faktor yang lainnya yaitu yang biasa saya terapkan di warung sembako saya, yaitu dari segi jam operasional ya teman-teman. Ini juga sangat penting agar pelanggan kita itu tetap mau berlangganan di warung sembako kita ya teman-teman. Karena pengalaman saya secara pribadi, saya beberapa kali buka warung sembako itu di beda-beda jam ya. Biasanya saya itu buka setengah 5 setelah sholat subuh. Biasanya kita gantian dengan suami ya teman-teman. Terus ada beberapa hari saya itu buka agak siang sekitar jam 6. Pembeli yang biasa berbelanja di warung saya kalau subuh ternyata pindah ke warung lain. Ini terkadang kalau saya melihat kejadian ini agak sedikit kecewa ya ke saya, bukan kecewa ke pembeli ya teman-teman. Ingat, saya itu kecewa ke diri kita sendiri, kenapa harus bukanya siang, karena memang saya itu mempunyai pelanggan sendiri-sendiri ya teman. Maksudnya pelanggan di jam-jam tertentu. Biasanya ibu-ibu rumah tangga yang memang mempunyai anak sekolah ataupun anak kecil, biasanya mereka itu cenderung berbelanja di subuh hari ya teman-teman. Di saat anak-anak mereka masih tidur, mereka bisa bergerak leluasa. Jadi mereka itu akan membeli barang-barang yang memang mereka butuhkan. Karena biasanya kalau anak-anak mereka itu sudah bangun, mereka itu akan lebih sibuk dan mereka itu tidak punya waktu ya untuk berbelanja keluar lagi. Dan biasanya jam operasional yang bagus yang biasa saya terapkan itu, kalau buka warung pagi biasanya itu saya setengah 5 pagi ya, subuh saya sudah buka. Kemudian kalau untuk tutup warungnya, operasionalnya biasanya saya pasnya itu jam 12 ya. Kalau sekiranya pembeli di warung kita jam segitu masih ramai, biasanya saya masih menambahkan lagi jam buka warungnya ya. Itu kita lihat dari pelanggan sendiri. Biasanya itu saya paling malam itu jam 1, kecuali kalau bulan puasa biasanya saya tutup jam 2 subuh itu baru tutup ya teman-teman. Kita lihat situasi aja. Itu bermanfaat banget ya untuk penduduk-penduduk sekitar, karena memang jam-jam segitu itu warung-warung sembako sudah banyak banget yang tutup.
Sedangkan ada sebagian penduduk sekitar itu jam segitu masih ada yang belum tidur ya teman-teman, dan mereka kadang membutuhkan beberapa produk yang memang mereka butuhkan. Itulah sedikit pengalaman saya teman-teman dalam bidang 290 ya. warung sembako ini. Memang 290. usaha saya di bidang ini baru seumur jagung ya teman-teman, belum nyampe 1 tahun. Tapi sebelumnya saya juga mempunyai sedikit pengalaman di bidang ini, karena memang zaman saya muda itu beberapa kali saya pernah kerja di usaha warung sembako ini. Jadi dari situ saya belajar sedikit demi sedikit ya, walaupun memang saya belum terlalu mahir ya teman-teman, masih belajar juga. Mudah-mudahan teman-teman apa yang saya sampaikan tadi sedikit bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan apabila ada salah kata, ataupun ada kata-kata yang memang tidak kalian sukai, ataupun saya salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf ya teman-teman, karena sejatinya memang saya tidak terlalu pandai berbicara ya teman-teman. Dan untuk kalian yang baru memulai usaha warung sembako, tetaplah semangat. Mudah-mudahan usaha kalian laris manis, berjalan dengan lancar, dan kedepannya makin sukses ya. Dan sekian video kali ini dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.